Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Ayah bunda dan kaum muslimin dan muslimat rahimahumullah. Ada satu tempat yang sangat bersejarah yang biasa dikunjungi oleh orang-orang yang melaksanakan haji dan melaksanakan umrah. Tempat itu adalah Gua Hiro yang berada di Jabal Nur. Tempat di mana pertama kali Rasulullah Muhammad SAW menerima wahyu dari Allah. Sebelumnya, suami Khadijah ini kerap berkunjung ke Gua Hiro untuk menyendiri dan untuk bertafakur. Selama menyendiri dan bertafakur itulah Muhammad SAW merasakan kedamaian dan kenyamanan hidupnya. Nabi Muhammad SAW terus melakukan ritual ini sampai turun kepadanya wahyu pertama dalam Al-Quran. Kata Iqra mengawali wahyu yang dibisikkan oleh malaikat Jibril selama 3 kali sebelum Nabi Muhammad SAW memahaminya. Bapak, Ibu, dan kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Dalam sebuah hadis, Aisyah menceritakan tentang cara permulaan wahyu diturunkan. Aisyah berkata, wahyu yang diterima oleh Rasulullah Muhammad SAW dimulai dengan suatu mimpi yang benar. Dalam mimpi tersebut, Nabi Muhammad SAW melihat cahaya yang sangat terang, laksana fajar menyingsing di pagi hari. Kemudian beliau digemarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk melaksanakan khalwat atau uzlah, dan beliau melakukannya di Gua Hiro. Kemudian beliau pulang kembali kepada keluarganya, yaitu kepada Khadijah, untuk mengambil bekal, hingga akhirnya turunlah wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan selepas Nabi Muhammad SAW menerima wahyu pertama tersebut, beliau kemudian pulang ke rumah menemui istrinya Khadijah binti Khuwailid dalam keadaan gemetar. Beliau bergegas menemui istrinya, memintanya untuk memberikan selimut kepadanya. Lalu Khadijah pun menyelimuti tubuh gemetar Nabi Muhammad SAW hingga hilang rasa takutnya. Setelah itu Nabi Muhammad SAW berkata kepada Khadijah, "Wahai Khadijah, tahukah engkau mengapa tadi aku begitu?" Lalu beliau menceritakan apa yang baru saja dialaminya. Dan selanjutnya beliau berkata, "Aku sesungguhnya khawatir terhadap diriku dari gangguan makhluk jin." Bapak, Ibu, serta kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Siti Khadijah lalu menjawab, "Tidak, bergembiralah. Demi Allah, Allah sama sekali tidak akan membuatmu kecewa, wahai suamiku. Engkau adalah orang yang suka menyambung tali keluarga, selalu menolong orang yang lemah, menghormati tamu, dan membela orang yang berdiri di atas kebenaran." Bapak, Ibu, dan kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, menjadi seorang istri terbaik merupakan idaman bagi setiap wanita. Dan suami mana yang tidak akan bangga memiliki seorang istri idaman seperti Khadijah? Khadijah adalah sosok
orang yang sangat tulus, dan beliau juga tempat menemukan ketentraman dan kedamaian dari segala kesusahan. Dialah sosok perempuan yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjalankan peran yang sangat mulia. Maka pantaslah dia termasuk salah satu dari ahlul jannah atau dari penduduk surga. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW, aku diperintahkan untuk memberi kabar gembira kepada Khadijah bahwa akan dibangun untuknya di surga sebuah rumah dari permata. Tidak ada hiruk pikuk dan rasa lelah di sana. Allahumma inna nas'aluka zaujatan hasanah jamilah kamilan wa sabbit qalbaha imanan bika bi rasulika fid dunya wal akhirah. Demikian apa yang bisa kita sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Mudah-mudahan kita bisa mengambil ibrah, bisa mengambil pelajaran dari kisah turunnya wahyu yang pertama, yaitu surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.